Halo komunikan, balik lagi bersama gue Salma di acara yang seru abis, yaitu Menurut Gue. Hari ini kita akan ngebahas suatu topik yang cukup berbahaya ya, yaitu adalah kita akan ngebahas outfit dari cowok red flag. Dan di sini gue nggak sendirian, gue kedatangan dua suhu cowok red flag. Mungkin boleh perkenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama gue Alia. Umur gue saat ini 20 tahun dan status gue saat ini masih digantungin HTS ya. Sedih banget nggak dikasih kepastian. Oke, halo guys, kenalin nama aku Sylvie. Umur aku 19 tahun, status saat ini aku punya pacar, tapi LDR, sedih. Kita tadi seperti yang udah gue bilang tadi awal, kita pengen ngebahas tentang outfit cowok red flag. Sekarang gue pengen tanya dulu deh, kalian pernah dengar gak sih kayak quotes gitu yang bilang don't judge a book by its cover? Pernah nggak? Pernah dengar. Itu kan artinya kayak kita tuh nggak boleh guys ngejudge orang dari fisiknya aja, tapi ya namanya juga manusia ya. Pasti kita kalau ketemu orang pertama kali yang kita lihat apa? Fisiknya. Kalau kita kan kayak kayaknya orang itu baik dah. Enggak kan? Pasti kayak oh dia ganteng nih, dia gini nih. Nah, kalau dari yang udah aku bilang tadi, aku pengen kasih beberapa pertanyaan ke kalian. Siap jawab? Menurut kalian seberapa penting penampilan itu? Mungkin dari Ali dulu. Seberapa penting penampilan? Kalau misalkan untuk first meet itu sangat amat penting karena kayak ngasih first impression gitu loh. Misalkan mau pergi ke tempat makan yang lumayan fancy, berarti lo harus rapih gitu. Jadi benar-benar penting sih menurut gue gitu. Sama sih, kayak kan orang lihat first impression kita tuh dari penampilan kita juga. Jadi menurutku penampilan tuh penting juga. Terus aku sendiri tuh orang yang selalu mikirin banget, apalagi kan pakai kerudung ya. Itu tuh ribet gitu loh Kak. Jadi kayak harus matching gitu sama kerudung kita. Jadi kayak baju tuh harus pakai apa. Jadi penampilan tuh menurutku penting sih. Jadi kalau misalkan kitanya udah effort gitu ya, kayak kamu tadi udah effort bikin harus matching, terus cowoknya datang kaosan, Sumpah nyebelin. itu gimana ya, kayak menghargai aja nggak sih? Iya benar-benar. Selanjutnya, kalian pernah nggak sih ngelihat misalkan ya ada di postingan nanya lebih mentingin kepribadian atau lebih mentingin penampilan? Itu tuh banyak cewek-cewek yang komen kepribadian. Ya nggak salah sih ya, karena kan kita pengen ngedating orangnya gitu, bukan penampilannya. Kalau kalian sendiri tanggapannya gimana? Kalau dari gue, itu sebenarnya tuh yang kayak beriringan. Tapi emang nomor satu itu jujur ya, kalau gue tuh lebih ke kepribadian. Karena kalau style itu sebenarnya masih bisa diubah kalau si orangnya itu mau. Bukan ngeubah sih, maksudnya kayak nyadarin dia aja gitu. Kalau misalkan lu tuh pakai ini tuh nggak pantas gitu loh. Aku tuh kayak beriringan gitu. Tapi kalau nomor satu tetap kepribadian sama sifat ya. Oke, kepribadian. Kalau Sylvie? Sama sih, aku juga kepribadian. Mungkin emang yang pertama kali aku lihat itu kan emang stylenya dia gimana, terus sesuai nggak sama tipeku gitu. Karena kalau aku tuh ada tipenya sendiri, cowok berkacamata itu aku. Terus habis itu ya udah iya kayak aku cocok, terus habis itu aku ngerasa interest sama dia, terus jalan-jalan ya kalau misalkan sikapnya dia atau kepribadian dia nggak baik ya aku tinggal gitu. Tapi kalau emang selaras, aku nyaman sama dia, ya iya aku Lanjut. kepribadian juga. Kita tadi udah dengerin ya dari tanggapan dari Alia dan Sylvia. Sekarang kita bakal main game Flag of Color. Bisa dilihat di depan kalian ada bendera warna hijau dan merah. Gue diambil. Jadi caranya aku bakal bacain pertanyaan dan kalian nanti bakal angkat bendera yang menurut kalian itu red flag atau enggak. Oke? Pertama, menurut kalian cowok yang makan yang ngecap itu red flag atau enggak? Red flag. Kenapa? Aku suka banget karena dari dulu di rumah tuh juga diajarin jangan ngecap. Dulu pas kecil aku pernah diomelin cuma karena aku masih suka ngecap. Jadi kalau ada cowok masih makan ngecap tuh kayak kacang apa ini ngomong-ngomong terus. Kalau kamu? Aku tuh berbagi sama kayak kemenar sih. Harusnya typingan, ini bagus nih. Typingan cowok so Inggris itu red flag atau green flag? Dua-duanya mana nggak? Kayak tergantung gimana dulu ya. Apa sih dua case ya? Yang pertama bahasa Inggrisnya bagus. Yang kedua yang lagi bersebaran di internet loh yang bilang misalkan sleep school itu sleep school. Iya tahu. Yang pertama dulu deh. Yang emang bahasa Inggrisnya bagus atau dia lagi pengen belajar gitu. Karena menurut gue itu kalau orang mau belajar itu emang bagus. Terus gue juga jujur gue suka banget sama cowok yang
kalau ngomong tuh mixing English tapi masih bener lah, gak too much gitu. Ya gitu sih. Karena ya kan dia mau belajar, aku juga sama-sama belajar juga, jadi nggak ada salahnya. Tapi kalau yang kedua, Ya, yang kedua sekarang, yang kedua red flag. Iya. Karena kalau aku lihat ya dari yang berdarah dari tertentu, kayak emang dia tuh mau bahasa Inggris cuma pengen apa ya? Biar keren, minimal research dulu ya, switch foto nih. Lihatnya guys, cowok yang pakai knalpot revisi. Kalau kering. Aku sih ini sih. Karena aku emang nggak bisa beraktif sih. Cowok yang suka flexing barang yang mereka punya. Apalagi kalau masih papi ai banget ai. Yes. Itu kayak malah gitu tuh gak sih? Iya, nge-press lah. Aku pernah deket kayak ini tuh gue usaha sendiri, gue beli itu sendiri, gue beli sendiri, gue kamera sendiri, gue bisa kayak Harusnya lu bilang gak pengen. kayak oh iya dia tuh pengen gitu-gitu ini hebat banget. Validasi ya, harus Aku validasi. kayak oh tapi kalau ada Sebenarnya itu bener insecure tau. Yang insecure orang. Kalau kalian ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang yang mungkin gimana sih cara mengantisipasi cowok-cowok red flag ini, atau mungkin udah terlanjur gitu ya, udah di fase PDKT udah terlanjur sayang gitu, terus gimana ini cut off-nya gitu, gimana sih saran-saran dari kalian nih? kalau misalkan udah PDKT terus habis itu udah jalan 1 bulan tapi tuh masih tadi tuh kayak kita belum tahu pasti ini dia suka nggak sih sama gue, kita sebagai cewek tuh masih mempertanyakan dia suka sama kita atau enggak, itu mending cut off aja guys, ya nggak sih? Iya. Karena kayak kalau misalkan cowok udah suka sama kita tuh tahu kita tuh bisa ngerasain Iya. ini nggak sih, bener nggak sih, apa aja sih, bener kan? Bener. Kita kayak udah ada sinyal kayak oh iya dia emang iya gitu suka sama gue, into sama gue gitu. Tapi kalau nggak ada gitu terus kita kayak masih ngeraba-raba dia suka sama gue apa enggak, itu udah tinggal aja, karena itu Yes. iya, karena itu tuh berarti nggak suka gitu Dia tandanya. ngasih mixed feelings, dan kalau cowok suka sama lu pasti tahu gitu. Benar. You will know it. Kamu? Sebenarnya kalau misalkan mau ngasih pesan atau kasarnya kayak ngasih nasihat itu susah kalau buat ke orang yang udah bucin gitu, karena pasti mereka tuh bakal batu banget gitu dibilanginnya. Kalau menurut gue kalau misalkan dianya kurang lebih sama sih, kalau misalkan masih nggak jelas mending di cut off aja, atau misalkan udah ketahuan nih oh dia red flag tapi penampilan dia oke, terus pokoknya ada sisi yang menurut lo tuh dia nih tipe gua banget tapi kebanyakan red flagnya nih, nah itu tuh boleh dikomunikasiin lagi ya, dikomunikasiin lagi, bisa nggak sih lo tuh dikurang-kurangin dulu lah, nggak usah sampai dihilangin, dikurang-kurangin dulu. Karena jujur gue tipe orang yang to the point. Kalau misalkan gue nggak suka sama orang itu dan menurut gue itu mengganggu gitu, gue bilang lu bisa nggak sih kurangin kayak gini kalau lagi sama gue gitu. Oke, mungkin terakhir ya, kita kan tadi udah main game ya, kita udah aku gitu. Jadi yang aku tangkap dari pendapat Alia di sini, cowok red flag ini memang ada identik dengan satu pakaian, tapi benar-benar guys. Jadi pokoknya teman-teman cewek-cewek di sana juga kalian harus berhati-hati dan lebih mengantisipasi cerdas, jangan mudah berperan dengan cowok-cowok di luar sana. Thank you. See you in the next episode of Menurut Gue. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.